Waktu kecil saya pernah bilang sama bapak saya, nanti besar ku bunuh kau. Kau lihat aja nanti. Kenapa? Di depan mata saya mama saya lagi hamil dipukul. Bahkan pernah saya lihat ditendang. Berarti sebenarnya di dalam rumah tangga Kak Dwi dan Kak Ferry nggak ada keharmonisan berarti? Berantem kita bukan cuman adu kata gitu. Dia pukul, saya pukul dia lagi. Ketika kita menghadapi luka batin yang begitu dalam karena mengalami pengkhianatan atau perlakuan buruk dari orang-orang terdekat kita, akan sangat mudah untuk membiarkan kebencian itu tumbuh di dalam hati. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kebencian tersebut? Apakah ada kasih yang memampukan kita untuk mengampuni? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Waktu kecil saya pernah bilang sama bapak saya, nanti besar ku bunuh kau. Kau lihat aja nanti. Kenapa? Di depan mata saya mama saya lagi hamil dipukul. Bahkan pernah saya lihat ditendang. Jadi betul-betul dendam banget saya sama bapak waktu itu. Waktu Tuhan Yesus bilang ampuni bapak, saya bilang Tuhan aku nggak bisa. Mendengarkan tentang agama itu, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tetapi ternyata saya lihat di papa mama saya itu gak ada satupun tentang kasih, penyayang dan lain sebagainya. Yang saya lihat itu papa saya suka pukul mama saya, mabuk, bahkan depan mata saya pernah tidur dengan perempuan lain telanjang, sampai mindset saya rusak tentang namanya seks. SD masturbasi, nonton blue film dan lain sebagainya, isap ganja, sampai hancur lah. Jadi dari situlah saya memulai kata tentang tidak ada Tuhan. Akhirnya di latar belakang saya itu bertumbuh di dalam dunia-dunia yang gak baik. Sampai narkoba, ekstasi, jual perempuan, jual laki-laki, semua saya lakukan. Setiap perempuan yang saya mau jual tidurin dulu. 3 kali saya kena kasus penjualan perempuan dan lain sebagainya tadi. Saya akhirnya ke Jakarta lah, melarikan diri terakhir di kasus yang ketiga. Saya waktu itu ada di rumah keluarga. Tiba-tiba anak dari saudara saya itu punya teman, anak-anak muda. Anak-anak muda ini datang ke rumah keluarga saya ini. Dia bilang ngajak anak saudara saya itu untuk mau beribadah. Tiba-tiba dia bilang, harusnya bukan saya kok ajak beribadah, katanya sama temannya. Itu tuh abangku itu injilin. Kasih tahu dia tentang Tuhan Yesus. Dia cerita datanglah kepada saya pas saya lagi nongkrong rokok di depan. Dia bilang lah Tuhan Yesus baik. Nah waktu dia bilang Tuhan Yesus baik, saya langsung pegang bajunya gini. Kau gak kenal saya, kau gak tahu siapa saya, kau bilang Tuhan Yesus baik. Emang jago apa Tuhanmu? Karena memang saya gak ada percaya Tuhan. Dari dulu saya bilang nasi itu datang dari Priuk, bukan dari Tuhan. Singkat cerita, saya lihat waktu saya pegang bajunya, wajahnya itu senyum. Nah, kalau kita di dunia malam, kalau kita tantang orang senyum, berarti dia punya ilmu tahan tikam. Nah itu mindset saya begitu, berarti dia punya ilmu ini. Berani dia. Dia bilang kalau Tuhan tidak pulihkan saya, aku hajar gue. Dia senyum, dia bilang, iya bang. Dia peluk saya, dia doakan saya, laki-laki. Dia hanya bilang, Bapak, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi anakmu ini. Saya langsung menangis. Karena dengar kata kasih, saya nggak pernah dengar itu. Sampai hari ini saya kalau cerita itu, saya pasti menangis. Kenapa? Karena memang kasih itu betul-betul menjamah. Itu betul-betul rasa Tuhan itu hadir. Pastilah setiap orang yang merasakan kasih Kristus pasti merasakan hal yang sama. Sepertinya saya kayak pelong dibukakan sesuatu, plek pintu. Dan hati saya betul-betul kayak hancur dan mulai kayak rekonsiliasi kalau bahasa istilah sekarang yang saya tahu ya. Kok ada sesuatu pengampunan, ada sesuatu yang membuat damai, sukacita begitu. Dan waktu dibilang ampuni Bapakmu itu awal mulai saya memang nggak kuat. Karena saya rasakan bagaimana sakitnya. Dulu waktu kecil saya pernah dilempar batu. Pokoknya dihajar pakai kayu besar itu. Pokoknya sakit banget. Saya rasakan pengampunan dari Tuhan. Dari itu akhirnya saya bisa bilang ya Tuhan aku mau. Dan Tuhan memang buat pertemuan yang luar biasa. Dan akhirnya puji Tuhan saya
mengampuni bapak saya dan pertobatan saya. Singkat cerita saya bilang, Tuhan, udah pemulihan dengan keluarga. Tuhan, saya mau apa yang kau mau, bukan lagi apa yang aku mau. Singkat cerita Tuhan bawalah saya sekolah tinggi teologi. Disitulah saya mulai jenjang dalam pertobatan, pemulihan emosional dan lain sebagainya, semua proses. Ya, keterus terangan yang disampaikan oleh suami memang membuat saya jadi yakin bahwa dia memang mau sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh kita mau membangun rumah tangga, kemudian sungguh-sungguh juga dengan Tuhan karena memang harus diawali dengan keterbukaan gitu. Jadi sampai hari ini pun saya mengambil keputusan tetap memberi kepercayaan utuh. Karena kepercayaan Tuhan dan akhirnya memang kami menggembalakan di kota Bekasi ini. 2019 kami mulai dari persekutuan doa. Seperti apapun jahatnya kita sebenarnya, dosanya kita seperti merah seperti kermisi tadi kata firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus diputihkan seperti salju bagi orang yang mau datang kepadanya. Poinnya adalah bukan masalah dosa yang banyak, tapi masalahnya adalah mau nggak datang kepada Yesus. Maling, perampok, pembunuh, penjina. Di mata Tuhan, Tuhan mengasihi orang itu. Respon kita adalah memang kita harus datang ke Tuhan. Kita harus percaya ke Tuhan. Nilainya manusia ini yang maling jahat tadi itu semua itu pencuri dan lain sebagainya. Nilainya nyawanya digantungkan di kayu salib. Kasih Yesus memulihkan hati dan jiwa yang terluka. Jika saat ini sahabat sedang mengalami rasa pahit, rasa dendam, rasa benci yang begitu mendalam dan ingin melepaskan pengampunan, kami rindu untuk mendoakan sahabat. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahya Bagi Negeri. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow semua sosial media Solusi. Karena di dalamnya akan ada konten-konten yang bisa memberkati dan mengubahkan hidup sahabat semuanya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu yang mengalami pergumulan berat di dalam rumah tangganya. Mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran setiap hari. Bahkan keadaan terpuruk ketika suaminya harus masuk penjara yang membuat rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Bagaimana dia melewati itu semuanya? Ayo kita ngobrol dengan dia. Oke, sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu, seorang sahabat, seorang ibu yang ceritanya saya yakin bisa memberkati semua sahabat Solusi yang menonton. Mari kita sambut sama-sama Ibu Dwi Hayati. Halo. Ibu. Lebih sering dipanggil Ibu atau Kakak? Kayaknya mending Kakak deh. Kakak jadi aja. biar kelihatan muda ya. Oke, apa kabar Kak Dwi? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, thank you Yes. udah datang hari ini. Oke, ini kan kita ngomongin tentang keluarga, ngomongin tentang pernikahan. Dulu ada nggak sih satu bayangan pernikahan ideal menurut Kak Dwi? Oh, iya. Saya cita-citanya pengen dapat suami, pengennya yang bisa harmonis, bisa baik, bisa perhatian sama saya gitu kan. Pokoknya benar-benar sosok seorang kepala keluarga gitu yang bisa tuntun saya, bisa kasih happy saya gitu. Tapi ternyata jong. Gitu. Oke, ternyata apa yang dibayangkan itu tidak sesuai dengan yang dialami saat itu. Saat itu. Oke, karena saya percaya juga sekarang kan sudah mengalami pemulihan ya. Jauh lebih bagus. Tapi kita akan ngomongin tentang pemulihan itu nanti ya. Yes, Kita mau ceritakan bagaimana awalnya gitu kan. Ternyata semuanya bermula bukan dari ketika menikah, tapi ketika mulai kenal dengan calon suami ini ya. Saya kan kenal sama suami saya juga kan bukan dengan cara baik-baik gitu. Nah, itu dia. Karena memang saya dunia malam. Suami saya juga kenalnya kita di dunia malam gitu. Jadi memang saya bersyukur banget gitu. Sekarang bisa ngomong bersyukur karena suami saya bisa terima saya apa adanya gitu kan. Waktu itu juga kita kenalnya bukan yang secara baik-baik di gereja atau di tempat yang baik yang gimana kita olahraga gitu. Tapi kita kenalnya di sebuah diskotik ya, klub malam gitu, dikenalin teman. Nah, dari situ ya saya sih berharap juga saya di situ dapat pasangan yang lebih baik gitu ya, karena ya tapi sebenarnya kalau dipikir mana ada sih kita cari pasangan di klub malam yang bisa dapat pasangan yang baik gitu ya. Tapi ya dari situ saya dapat dikenalin lah sama suami saya ini oleh teman saya. Terus ya dari situ ternyata dimulailah perjalanan percintaan ya. Percintaan yang saya pikir bakal wah seperti yang teman-teman cerita seperti gitu. di film-film. Iya, gitu.
Kan teman-teman kalau lihat gitu ya dari masanya saya itu kan ya wah kayaknya romantis seperti apa gitu. Tapi ternyata memang yang salah kan saya gitu. Oke. Karena saya terjun dan mencari dan mendapatkan pasangan itu kan di dunia klub malam gitu kan. Tapi beda dengan kalau kitanya di dunia yang baik ya. Nah dari situ dimulailah perjalanan hidup tuh. Oh begini toh pasangan. Kalau saya dapat pasangan yang memang dia memang backgroundnya tidak kenal Tuhan, ya backgroundnya juga dia hidupnya penuh dengan ya peminum lah, narkoba lah gitu kan, ya itu ada resiko saya. Dari situlah dimulai kehidupan yang seutuhnya dalam percintaan. Lalu akhirnya memutuskan untuk menikah setelah kenal berapa lama itu Kak? Memutuskan sebetulnya enggak, diputuskan, dipaksa, gitu. Karena? Ya karena saya kondisi sedang hamil. Oke. Gitu ya. Kondisi saya hamil 7 bulan. Tapi yang bikin saya bangga gitu ya dengan pasangan saya, dia bilang karena kan waktu itu hidup saya cuma sama dia gitu kan, tinggal bareng gitu kan. Kita satu kosan ya. Oke. Jadi dari situ dia tahu bahwa hidup saya walaupun saya di dunia malam, tapi dia tahu setidaknya dia ada tanggung jawab gitu. Karena dulu tuh mama saya sempat bilang gini, yang penting kamu nikah, setelah nikah kita amankan anak ini gitu. Cerai nggak apa-apa gitu. Atau kamu nggak nikah sama sekali nggak apa-apa. Ini anak di dalam kandungan kamu bisa diadop sama kakak saya gitu, kakak saya laki-laki gitu. Ya udah saya juga karena saya pikir juga kok gue juga kalau mau ngawinin dia, gue mau kawin sama dia, sama Ferry yang seorang brengsek ya. Pecinta perempuan, pecinta narkoba, dunia malam, party. Masa depannya mau apa gitu. Wah jangan-jangan gue kalau memilih menikah sama dia makin hancur nih dunia gitu kan. Kehidupan saya kemana nih. Masa depan makin suram gitu. Tapi one day Ferry ini datang ke mama saya gitu. Dia datang dan dia bilang saya udah nggak bareng nih, nggak tinggal bareng nih, saya udah pulang ke mama saya. Ferry bilang saya mau ketemu Dwi Bu katanya. Bu, dia malah yang lebih tahu kondisi kandungan saya berapa bulan gitu. Dan akhirnya dia bilang ya dia memutuskan untuk mengambil tanggung jawab gitu. Kalau ya saya harus menikahi dia gitu. Padahal saya tahu sebetulnya dia menikahin saya tuh bukan karena oh dia sayang saya, dia cinta. Nggak ada. Jadi dia tuh memang, tapi itu sebuah kebanggaan buat saya bahwa saya menilai sampai saat ini saya menilai bahwa sebrengseknya laki-laki itu, tapi dia masih punya rasa tanggung jawab gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi ketika menikah itu sebenarnya tidak dilandasi oleh kasih sayang. No, tidak ada sama sekali. Tapi memang karena sudah berjalan bersama dan ada tanggung jawab yang harus diambil, makanya akhirnya menikahlah Kak Dwi dengan Kak Ferry. Yes. Oke. Dan bagaimana jalannya pernikahan yang tidak dilandasi oleh kasih itu? Karena kitab juga berkata lakukan segala hal dengan kasih, berlandaskan kasih. Ya betul. Gimana rasanya hidup dalam pernikahan yang tidak berlandaskan kasih itu? Dulu waktu habis married pun kan kita nggak pernah tinggal bareng. Perjalanan sih kayaknya ya udah saya sih mikirnya gini, ya udah sih lu mau jalan hidup dengan yang lain silahkan gitu. Yang penting gue udah punya status buat anak dan bahkan perjanjian saat itu adalah ketika setelah married, setelah anak sudah punya akte kelahiran ya kita cerai gitu. Tapi yang luar biasanya ya, saya melihat dia sering datang ke rumah walaupun cuma menjenguk gitu ya, jenguk anak. Yang saya lucu, dulu kan badannya sangat besar ya gitu. Dia datang bawa kayu putih buat anaknya gitu kan. Dia nggak bisa gendong anak tapi dia masih berusaha. Dari situ saya bisa lihat gitu, apakah ini gitu, mungkin ini apa ya? Yang bisa mempersatukan anaknya. Tapi buat saya masih tetap, karena saya tahu karakter dia kan. Saya bilang nggak mungkin karena dia juga kan udah punya pasangan yang memang dari sebelum kenal saya dia udah sangat dekat gitu kan. Terus keluarganya juga kan tidak menyetujui hubungan kita gitu. Gitu. Tapi kan tadi awalnya ada perjanjian ketika anak ini lahir dan sudah mempunyai akte maka akan bercerai. Di poin apa, di momen apa akhirnya memutuskan untuk tetap bersama?
Wah, waktu mama saya menagih tuh. Saya ingat banget tapi nggak tahu nih suami saya masih ingat nggak ya. Kita tanyain apa? Saat itu kan kita bikin surat perjanjian Iya, kan, iya, waktu pernikahan itu kan. Kita cerai gitu kan, udah cerai. Karena kan memang pihak keluarganya juga ya sekarang gini loh, perbandingan ekonomi pun sangat jauh gitu kan. Jadi ya saya sih ngerti aja gitu. Jadi waktu mau pernikahan itu ada perjanjian bahwa anak setelah selesai semua surat menyurat itu selesai kita cerai Bisa, kan. ya. Ya, mama saya menagih itu. Dan akhirnya dia ambil surat itu dan dirobek di depan mama saya. Oke. Dia bilang, "Bu, ini anak saya." Jadi nggak usah, intinya dia dulu ngomongnya memang tapi kan dengan songongnya ya, Iya. dulu sombong ya. Dia bilang ya ini anak gua, ini anak saya, jadi saya akan urus anak ini. Tapi urusnya nggak spesifik, dia ngomong urusnya gimana gitu ya. Lu mau bawa anak ini dan mamahnya atau mau gimana gitu. Tapi mama saya di sana ya kalau saya bilang memang hatinya emas ya mama saya. Masih mau nerima gitu kan, nerima dia terus mau ngurus juga anaknya, anak saya gitu kan. Nah dari situ saya sih tidak ada memutuskan untuk ya udahlah nanti kita jalan, nggak ada. Buat saya ya udah kalau lu memang serius ya kita lihat aja. Oke. Tapi tidak ada harapan atau Ekspektasi. Iya. bahwa kita nanti akan bareng atau dia akan bawa saya sama anak saya, nggak ada. Jadi kita jalanin aja. Tapi beda rumah ya. Saya di mama saya, suami saya juga di keluarganya. Gitu. Alright. Akhirnya setelah memutuskan untuk kan nggak jadi cerai itu ya, tetap akan berjalan bersama. Akhirnya ini nggak tinggal bareng nggak Kak? Tinggal bareng itu waktu anak saya umur 1 tahun, mau satu tahunan ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Setelah menikah, setelah tinggal bersama, setelah berumah tangga, apakah lalu meninggalkan dunia malam itu? No. Makanya saya bilang bencana. bencana buat saya bukan hanya dengan ada di keluarga ini loh, gitu. Tapi bencana buat saya ya oke, gue diterima sekarang di keluarga lu gitu. Tapi gimana gue ngadepin lu gitu. Yang secara belum ada terlihat perubahan yang wow dari dia gitu. Nggak ada perubahan malah sama sekali. Kalau saya lihat justru dengan kita hidup bareng malah kelihatan gitu. Iya. Kok begini ya? Aslinya gitu ya. Iya gitu. Asli kalau dulu kan saya nggak pernah bareng. Ya kita cuman ketemu sekali-sekali gitu kan. Jadi ya cuman sekali-sekali ya. Jadi ya udah kelihatannya yang baik-baiknya aja walaupun sebenarnya itu nggak baik gitu. Gitu. Jadi nggak pernah meninggalkan. On off sih sebetulnya. On off karena waktu anak makin gede kan, makin bertumbuh ya itu kita sempat tinggalin kan, kita kena narkoba dan dunia malam itu tahun 97. Tahun 97, anak tahun 2000-an kalau nggak salah kita sempat berhenti. Karena anak sudah semakin besar itu ya? No, sebetulnya buat kita ya inilah, buat suami saya bukan kita sih, nggak ada keluarga sebetulnya ya, cuman status doang mungkin ya kalau buat dia. Jadi ya jalanin itu, dia mau berhenti buat dia sendiri. Iya, bukan buat kita sebetulnya gitu. Karena dia mencoba, sebetulnya dia bilang gini, saya sih lihat banget kalau dia sangat sayang sama anaknya. Iya. Sangat sayang gitu ya, karena kelihatan kan. Tapi kalau saya lihat dia juga belum siap jadi seorang ayah. Dan saya juga kan belum siap jadi seorang ibu dan anak gitu kan. Karena usianya 18 tahun loh saat itu. Jadi saya lihat dia mau berhenti untuk diri sendiri sebetulnya gitu. Berarti kan tidak ada perubahan dari suami. Tetap merasa ini status aja, bukan sebuah keluarga. Dan bahkan tetap melakukan hal-hal yang dulu dilakukan di dunia malam. Berarti makin parah. Makin parah. Oke, berarti sebenarnya di dalam rumah tangga Kak Dwi dan Kak Ferry waktu itu nggak ada keharmonisan berarti? Nggak ada sama sekali. Harmonisnya karena narkoba. Waktu lagi pakai. Gitu. Karena kita ngerasa kalau ketika kita pakai narkoba di saat kita lagi mengkonsumsinya kan, wah romantis. Udah hilang tuh, wah berantem kita bukan cuman adu kata gitu. Dia pukul, saya pukul dia lagi. Saya pukul dia pukul lagi gitu. Jadi kekerasan kita dulu. Ya, terus anak juga nggak pernah dapat kasih sayang waktu itu, karena memang kita punya dunia sendiri ya. Gitu. Jadi memang bertengkar terus menerus setiap hari. Dan sampai kekerasan. Kekerasan ya. Gitu.
Satu titik momen terberat adalah ketika akhirnya suami ditangkap di penjara karena narkoba. Ya, itu momen yang paling berat buat saya karena 2014 kita lagi, kalau dibilang finansial kita sebenarnya beberapa tahun ke belakang tuh lagi bagus banget itu ya, lagi bagus, tapi semuanya habis karena kita pengkonsumsi, kita pakai narkobanya lagi kencang-kencangnya. Oke. Gitu. Nah dari situ itu momen yang terberat karena anak udah mulai dewasa, ya kan, remaja ya. Umur berapa kira-kira? 16 tahun waktu dia ditangkap. 16 tahun. Yes. Oke. Umur 16 tahun jadi udah ngerti gitu. Tapi kan anak juga sangat dekat karena itu hari udah mulai dekat banget. Nah, udah kelihatan lah hatinya bapak buat anak ini gitu. Iya. Ya kan? Karena kan kita udah lama juga ya jalanin hubungan dia bersama. Nah, dari situ 2014 ini kita lagi, ya itu titik yang menurut saya itu paling rendah dalam hidup saya gitu. Karena suami diambil, bisnis juga drop semua gitu. Jadi kayak seperti bertubi-tubi ya. Yes gitu. Jadi nggak merasa malah merdeka ya, oh suamiku yang selama ini Ada sempat memperlakukan rasa apa? sih. Ada sempet saya merasa wah saya merdeka ya Oke. gitu. Penindasan selesai. Ternyata salah. Iya. Ternyata kekuatan saya sombong gitu. Oke. Yang saya bilang, saya pikir saya bisa bisnis usaha sendiri, ya kan, terus bisa hidup sendiri gitu. Karena saat itu kan karena kita sering berantem gitu kan, jadi ngerasanya ya udah sih, gue juga bisa sendiri hidup gitu kan. Tapi ternyata memang kita tuh saling membutuhkan. Wow. Waktu 3 tahun 9 bulan ya saya berusaha untuk bisa bertahan hidup. Mengandalkan kekuatan saya gitu. Tapi akhirnya ternyata nggak bisa nggak bisa. Dan akhirnya saya di situ dapat problem finansial ya, yang jatuhlah saya ke masalah perhutangan. Oke, saya bilang kita jalanin aja. Oke. Tadi kakak bikin satu statement bahwa setelah Kak Dwi bilang mau cerai, Kak Ferry yang ada di penjara waktu itu mulai berubah. Ya. Melihat perubahan yang semakin baik. Nah, apakah perubahan itu terjadi juga ketika beliau keluar dari penjara? Wah, sangatnya itu justru waktu tepat 3 tahun 9 bulan 2017 ya. 2017 suami saya bebas. Saya sih ngerasanya gini. Kan dia udah mulai baik nih, udah mulai berubah banget gitu ya. Sampai pernah satu hari saya bilang sama anak saya bahwa ini papa gila ya, kayak orang gila ya. Karena saya tahu dia kayak apa kan dulu kan. Jadi saya bilang, ini papa kayak orang gila ya. Kok mama bilang gini, papa cuma bisa bilang, ya kan saya lagi cerita kalau saya punya utang besar gitu kan sama dia. Terus dia cuma bisa bilang, ya kita berdoa ya. Wow. Nanti Tuhan cukupin gitu. Jadi ketika dia pulang saya pikir ya udahlah. Oke, baiknya seperti apa. Saya lihat kan. Malam pertama dia pulang pagi-pagi subuh jam 3 dia tuh bangun tengah malam ya, jam 3 ya. Saya lagi tidur, saya buka mata, kenapa ini silau ya, meja belajar saya lampunya nyala gitu. Terus dia lagi duduk lagi baca, saya lihat dia lagi ngapain, oh baca firman. Jam 3 subuh. Besok paginya dia bangun bangunin kita gitu. Yang biasanya kalau bangun dulu ya, bangun, gua mau ke toko, ayo siapin makanan. Pokoknya, udahlah militer gitu ya keluarga kita. Tapi saat itu dia bangunin kita baik-baik. Terus dia cuman dia bilang, ayo kita sarapan, habis itu kita ibadah. Ibadah, saya bilang. Nah ini saya bingung mau ibadah apa ya? Kan kita nggak pernah ibadah selama ini gitu. Jadi saat itu dia cuman waktu di dalam penjara dia suka kasih buku renungan harian ya. Dan Alkitab buat saya, dia bilang kamu baca Alkitab ini, baca renungan ini gitu. Dan apakah perubahan Kak Ferry ini lalu membawa perubahan juga di hidup Kak Dwi? Dan bahkan lebih luasnya keluarga? Iya, betul. Sangat ya. Dari anak saya, dari saya pribadi juga kan. Dulu kan kita nggak pernah dalam kehidupan rohani. Satu, rohani kita mentah banget. Karena nggak pernah dikenalkan gitu. Ya pokoknya kita Kristen. Kita Kristen dan nggak pernah tahu tuh
apa itu Kristen gitu, apa itu Tuhannya seperti apa. Yang penting saya punya Tuhan, udah nggak pernah dikenalkan. Terus yang keduanya perubahan dalam keharmonisan keluarga. Kalau ada apa-apa dia selalu sekarang diskusi. Wow. Ya, kalau dulu keputusan sendiri. Mau saya suka, mau saya mau saya bisa, nggak mikir. Pokoknya ini jalannya saya, keputusan ada di saya. Gitu. Terus dulu kalau ada apa-apa pun kayak pemaksaan itu. Kalau semenjak itu dia pulang apa-apa nanya, diskusi dulu. Apa ngobrol pun dengan baik. Terus ya saya jadi ngerasakan, oh ini toh selama ini yang saya inginkan. Saya punya suami, saya punya kepala keluarga. Gak hanya dari rohani aja, dari imannya, tapi dari kasih sayangnya juga gitu. Sekarang dia udah mulai ada. Yang dulu itu dia gak pernah mau bantuin saya nyiapin apa-apa gitu ya. Kalau pagi, sekarang dia mau kasih saya minum. Dia mau urusin saya kalau sakit gitu kan. Lah kalau dulu mana mah. Dia gak mikir saya lagi sakit, pokoknya lu harus ikut. Gua ke kantor, kemana harus ikut. Kalau sekarang, dari mulai dia keluar, pokoknya kita ngerasain bahwa oh ini ternyata keluarga saya. Oh ini kepala keluarga tuh seperti ini. I see. Jadi selama mulai dari Kak Ferry keluar dari penjara sampai detik ini benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu menyertai ya. Iya, sangat penuh ya penyertaan Tuhan buat kita. Bahkan kita sekarang percaya bahwa Tuhan pakai hidup kita. Walaupun sebenarnya prosesnya nggak enak ya, tapi kita ngerasa tangan Tuhan pakai lewat Ferry untuk jadi berkat lewat kita juga keluarga. Terutama mama saya juga ya, mama saya yang dulu kepahitan sama suami saya, sekarang baik banget gitu. Sekarang udah berubah benar-benar yang pinter banget baca firman-Nya, Alkitabnya gitu. Wow. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Satu-satunya hal yang akan memampukan kita untuk mengampuni adalah mengingat kasih Tuhan yang sudah lebih dulu mengampuni kita lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kita mengingat kasih itu, kasih yang sudah memulihkan kita, kasih yang sudah mengampuni kita, maka kita akan bisa mengampuni orang yang bahkan tidak layak untuk kita ampuni. Jadi jika saat ini sahabat sedang penuh dendam, penuh rasa pahit, rasa marah dan tidak bisa mengampuni, ingat kembali akan kasih Tuhan yang sudah mengampuni kita, yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Maka saya berdoa kita semua bisa dan dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan ada kasih yang begitu tidak bersyarat, yang mengampuni kami, yang seharusnya tidak layak untuk diampuni. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib membuat kami menerima pengampunan dan pemulihan di dalam hidup kami. Dan dengan mengingat itu hari ini kami berdoa Tuhan, biar segala rasa dendam, rasa pahit, rasa marah, rasa benci digantikan dengan kasih yang sempurna yang dari Tuhan sendiri, yang memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini mungkin kamu mengalami rasa pahit yang mendalam, rasa dendam dan luka hati yang mendalam. Dan sepertinya rindu untuk mengampuni tapi susah. Kami sangat ingin untuk mendoakan kamu. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendoakan kamu. So jangan ragu untuk menghubungi nomor ini, karena satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Jika kamu diberkati dengan tayangan ini dan kamu rindu tayangan ini lebih banyak lagi memberkati banyak orang, kamu bisa menyupport dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menonton acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.